Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini kami akan menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertema kain bermotif mengganggu utusan salat. Karena diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena kiramun li Aisyah tasaqarat bi janibah baitiha, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadza fa innahu la tadalu tasmahil ta'du fi salati. Aisyah radhiyallahu anhu mempunyai gorden yang dipasang di dinding rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Aisyah radhiyallahu anhu, singkirkanlah gorden itu dari kita, karena lukisannya senantiasa membaikku dalam salatku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 374. Isi kandungan hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terganggu kekusuhan salatnya dengan gambar di gorden dan terpasang di rumahnya. Bahkan beliau juga pernah merasa terganggu kekusuhan salatnya waktu memakai pakaian yang bercorak, tetapi tidak sampai membatalkan salatnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat dengan pakaian komisah yang bercorak dalam salatnya. Beliau memandang sekilas corak pakaian tersebut. Setelah selesai salat, beliau pun berkata, serahkan komisah ini kepada Abu Jam dan ambilkan untukku pakaian Amidaniyah, hadiah dari Abu Jam, karena pakaian komisah tadi melalaikan khusyuk salatku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 373. Memang hukum menggunakan pakaian yang bercorak tidak sampai ke derajat haram, karena tidak ada dalil yang mengharuskan salat dengan pakaian jenis ataupun warna tertentu. Begitu pula tidak ada larangan untuk memakai corak tertentu. Yang berhubungan antara pakaian dengan salat hanyalah masalah menutup aurat. Tidak ada yang menyangkal salat merupakan ibadah yang paling utama. Hal yang pertama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, sehingga salat pun harus kita laksanakan dengan khusyuk, karena khusyuk adalah rohnya salat. Setiap orang memiliki cara masing-masing agar bisa mencapai tingkat khusyuk adalah dalam salat. Wujud nyata dari khusyuk adalah konsentrasi penuh dalam salat. Tidak ada yang terbersit dalam hati kecuali hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti cara berwudu, kemudian ia beranjak salat 2 rakaat tanpa terbersit atau membayangkan apapun dalam hatinya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa orang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 158. Maka pilihan ada di hati kita masing-masing. Kalau kita merasa terganggu kekusuhan salat kita karena ada orang yang berpakaian bermotif saat salat di depan kita, maka sebaiknya ia tidak memakai pakaian yang sejenis waktu jamaah salat, karena mungkin bisa mengganggu kekusuhan salat orang lain yang di belakang kita. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menunduk wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran surat Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sungguh beruntungnya orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Cukup sekian penyampaian dan hadis dari kami. Semoga menutup marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiru lima wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jahri wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan,
pengurus Ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai menyukuri kenikmatan. Diberi keturunan qurrata ayun, keturunan soleh dan soleha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.